Alhamdulillah saya bertemu dengan drummer impian kita ya, Ya, kan? ya, Ya. ya. Inilah dia Iqmal Kambing. Ya. Ini adalah drummer rock ya yang berasal dari kerak bumi atau kerak neraka ya. Dimaksud kerak Nah, neraka. ini dia. Ini Wah. dia kerak neraka. Ini adalah drummer rock ya, Iqmal Kambing ya. Ya, ini dia. Lahirnya di kerak bumi, di bawah kerak. Ah, apa tuh? Di bawah kerak apa? Kerak dunia. Kerak Imam Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi salah seorang anak yatim yang kita bina, kita bimbing akan datang. Saya baru pulang dari suatu tempat, membawa dia ke tempat kerja, dia cari kerja. Jadi beliau ini ditinggalkan orang tuanya meninggal, ayahnya dengan ibunya yang sibuk. Kemudian pendidikan pembinaan mental spiritualnya jauh daripada harapan, tapi dia termasuk orang yang sungguh-sungguh serius. Maka tadi pagi dia datang ke rumah dan dia minta saya menyampaikan dia untuk bekerja. Ini dia orangnya, Mr. Fendi. Ini Mr. Fendi. Pen, masuk Pen. Masuk. Rambut tuh digunting tuh. Hari Senin digunting rambut. Duduk. Ini kursi Pak. Jadi momentum hari kau bekerja Pen, ini ayah rekam Pen ya. Untuk kenang-kenangan gitu ya, supaya kau mengerti bahwa hidup ini tidak mudah ya. Tidak mudah dalam artian tuh kita harus banyak berjuang Ben, kita harus banyak berjuang, kita harus sabar. Nah tadi kan ayah udah masukkan kau kan kerja dengan abang tuh tadi kan, kerja sebagai di Sunda Pelapon. Itu kerjanya tuh ngangkat barang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Artinya kalau ada pesanan tuh dari gudang tuh kau naikkan ke mobil, nanti pergi ke mana, pergi ke utara, pergi ke Muko-Muko dan sebagainya kan. Nah, nanti dari situ turun. Nah, itu. Nah nanti juga di situ ada ini gaji kau tuh kalau tidak salah itu 1.400.000 sebulan. Nah, jadi kau hemat-hemat, difokuskan duit itu seperti itu. Yang paling penting saya sampaikan itu adalah ini cara kau mengatur keuangan, cara kau mengatur waktu dan seterusnya. Itu yang akan saya sampaikan itu. Nah, jadi Pen, itu kalau kerja itu Pen, kalau baru itu biasanya berat, tidak nyaman, kurang enak. Nah hati-hati. Jadi kita harus sabar dan tabah. Jangan sampai kita bosan, melemah, turun. Mental kita udah siap lagi, mulai ngomong capek, nak pindah, macam-macam, nak berhenti. Itu jangan. Kenapa sudah demikian? Apapun pekerjaan kalau baru itu memang tidak enak, tidak menyenangkan, bahkan terkesan berat. Tapi cepat atau lambat laun itu pasti akan berubah. Tidak itu terus, dia akan ringan. Tuh. Sudah itu juga kalau kita mengerjakan sesuatu di langkah awal kita sudah jatuh, kita sudah lemah dan kemudian keluar. Lah kita kan
lama-lama kan ingin dewasa, kan besar-besar, bahkan kita mau berkeluarga, pasti kita cari kerja. Nah kalau kita cari kerja, nanti cari kerja lain lagi, berat lagi, keluar lagi, cari kerja lagi, berat lagi, keluar lagi, ya tidak selesai. Oleh karena itu, tekunilah suatu pekerjaan dengan baik. Yakinlah bahwa pekerjaan itu memang dimulai dari nol, dimulai dari berat dan tidak menyenangkan, tapi lambat laun dia akan pelan-pelan. Kau sungguh-sungguh, ikhlas, serius, jujur-jujur, sholat jangan lupa tidak. Nah itu Tori dengan kau mana tuh? Tuh dia, kau panggil siapa? Abang Tori? Tori aja? Dua bendi ya. Oh tuh Pendi. Nah, jadi itu waktu itu sholat diperhatikan, berdoa kepada Allah, ya minta jangan sampai ada putus asa gitu Pen. Kau jangan pernah berpikir hidup kau hanya seperti inilah. Kau harus lebih maju, lebih besar, lebih besar. Kau harus punya pandangan ke depan. Karena tanpa itu Pen, kau tidak akan berubah. Nah, jadi akan miskin seterusnya, akan dilecehkan orang seterusnya. Di dunia ini kalau kita tidak punya uang, kita dipandang orang sebelah mata. Kalau kita tidak punya kemajuan, kita dilecehkan orang. Tapi kalau kita punya sedikit lah gitu, punya pengetahuan, kita sedikit punya kapasitas, kita akan dihargai orang. Jadi kerja itu adalah untuk menghargai diri kita, untuk menghargai orang, dan akhirnya kita dihargai orang. Aku saran aja itu, jangan bosan-bosan, jangan jenuh, ya. Tapi ayo tengok pekerjaan di sini enak. Kalau di kerja itu capek aku ya, kayaknya aku mau pikir-pikir, jangan. Setiap pekerjaan yang pertama itu berat, tidak menyenangkan, bahkan menjenuhkan. Karena kebiasaan kita nganggur, kebiasaan kita senang-senang dari kegiatan. Nah, tapi itu tidak baik. Karena kedepannya kita butuh perubahan, perkembangan. Kau pasti suatu ketika punya istri, punya anak. Nah, kalau udah semua punya istri, kau akan punya anak. Nah, sebelum punya istri, bekerjalah, berusahalah. Ya kalau gini kan kau jadi tukang angkat. Besok siapa tahu karena kau dekat dengan supir, kau diajarkan nyupir lagi. Nah, karena seringnya kau ke Bengkulu, apa ke mana, ke Bukamu, ke macam-macam, ini kau mengenal daerah. Akhirnya kau mulai tahu daerah-daerah, cara pemasaran, barang-barang yang dipasarkan, pemesanan macam-macam. Lama-lama nanti kata bos apa? Pen, kau jago suatu kios, kau jago satu tempat. Nah, nanti kau yang mengelolanya. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, nah itu lain lagi. Bahkan kau akan besar. Mungkin itulah yang perlu saya sampaikan dengan kau ya, supaya kau mengerti. Nah, itu. Dan pengertian ini ya jangan didengar aja. Ya, diamalkan niannya. Jangan gampang dipengaruhi orang, karena hasil itu untuk kita. Ya. Nah, itu. Jadi hari Senin udah masuk tuh. Kerja di Sunda Plafon. Wah, ini Pendi di Sunda Plafon. Rambut gunting, jangan gondrong kayak gitu lagi. Harus tingkatkan mental kan ya. Boleh kita segan, kita itu boleh. Tapi ada beberapa posisi harus kita sikapi dengan wajar. Jangan terlalu takut, jangan terlalu ragu. Pokoknya mantap, ya. Itu karena kau berpindah-pindah pekerjaan, tidak pernah mantap, jadi tidak terlatih mental kau. Nah, gitu, ya. Nah, ada yang disampaikan kayaknya, kira-kira. Cukup ya. Cukup. Oke ya. Nah, itu pesan dari Kak Tutu, jangan sampai itu dilupakan. Oke. Itulah nasihat saya kepada anak Pendi. Dia ini dari kecil ditinggal oleh ayahnya, yatim dia. Jadi kita coba mengolah rasa dia, mengolah pekerjaan dia, mengarahkan dia. Sampai dia sudah berapa sekarang umur? 22. Nah, sudah 22 tahun. Nah, sekarang dia masuk kepada langkah baru untuk kedewasaan. Ya Pen ya? Ini langkah awal kau Pen ya? Kau harus nabung, jangan habis duit tuh. Kemarin saya dengar kau punya duit langsung belanja banyak-banyak, bagikan kawan. Habis duit lagi, cari lagi, belanja lagi banyak-banyak, bagikan kawan. Itu tidak benar. Ya, kalau perlu nanti kau ayo bikinkan tabungan supaya kau tuh punya target. Kan gaji kan cuma 400 itu di luar makan. Nah, mungkin bisa dipakai 400 untuk belanja. Ya, 400 untuk belanja, dan 1 juta disimpan. Nanti hari raya 10 bulan lagi udah 10 juta kita punya uang. Tapi jangan diroyal-royalkan, tapi siapkan nanti 10 juta ini nanti aku nambah apa gitu. Jadi setiap tahun itu harus punya target, ya.
Karena gaji kau tiap bulan ya setiap tahun harus punya target. Jangan diroyal-royal, jangan diboros-boroskan. Paham kau tuh? Kalau kau boros-boroskan sama baik, walaupun kau aktif, giat bekerja, sungguh-sungguh, tapi dapat hasilnya kau buang-buang, kau ambur-ambur, sama saja dengan tidak. Di akhir cerita kau akan rugi juga. Kenapa? Di sana nikah duit tak ada. Atau sempat nikah ala ada apa adanya itu, pas tidak beranak duit tak ada. Kenapa ngambur-ngambur? Jadi mumpung kau belum ada kewajiban, belum ada beban, ya, maka hati-hati. Oke? Nah, ini saja video kan nih, bukan untuk apa gagah-gagahan, tapi untuk kenang-kenangan kau. Siapa tahu nanti ayah tak ada lagi kan bisa ditonton di YouTube. Oke? Nah, demikian saudara-saudaraku apa yang saya sampaikan adalah sebuah fakta. Semoga ini dapat bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.